Halo, sahabatku semuanya yang aku kasihi, khususnya sahabat tani di pedesaan. Pada hari ini, selamat berjumpa kembali dengan Loka Rasa. Sahabatku semuanya, khususnya sahabat tani di pedesaan. Pagi hari ini saya tidak pergi ke sawah bekerja seperti biasanya, karena memang waktu pada saat ini keadaan di sawah sudah tidak membutuhkan tenaga saya, tidak membutuhkan perawatan, tinggal setiap saat saya menjenguk, mengamati tentang perkembangan daripada tanaman padi saya. Karena tanaman padi saya ini sudah umur kira-kira 65 hari kurang lebihnya. Padinya sudah mulai merunduk dan nanti perkiraan umur 80 hari sudah bisa dipotong, bawa pulang. Saudara semuanya terkasih, dalam waktu longgar ini saya tidak menyempatkan diri ke sawah. Saya akan membagi pengalaman saya tentang pengalaman yang telah saya lakukan dari sejak lama. Pengalaman itu saya lakukan sejak SMP, kira-kira tahun 1965. Saya sudah belajar untuk mengolah rasa, memandu perasaan, dan saya menggunakan sarana semedi. Sahabat tani, saudara semua terkasih yang aku sayang, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya yang telah saya lakukan, yaitu tentang semedi untuk menggabungkan konsentrasi dan kesadaran. Apakah konsentrasi dan kesadaran? Semedi konsentrasi dan kesadaran adalah merupakan bentuk semedi yang membahas tentang situasi dan kondisi waktu saat ini, bukan membicarakan tentang situasi dan kondisi waktu yang telah lalu atau yang akan datang. Jadi semedi untuk menggabungkan pikiran-pikiran secara konsentrasi yang digabungkan dengan kesadaran. Contohnya, pada saat ini saya menanam padi. Padinya sudah mulai merunduk. Tanaman saya selalu diganggu oleh burung pipit yang mengenaskan, menjengkelkan. Saya berkonsentrasi untuk fokus memindai, melihat secara cermat dan memperhatikan kapan burung-burung itu ketika datang memakan padi saya di sawah. Kemudian kapan burung-burung pipit itu tidak hadir di sawah saya. Saya sadar bahwa burung pipit yang terjun hinggap di tanaman padi saya akan merugikan saya, karena dia makan padi. Padi-padi itu sebetulnya belum tua, baru mulai berisi
dan isinya masih lembut, dan itu akan disesep, dihisap oleh burung pipit. Kalau yang sudah ada isinya sudah merunduk, dia juga akan dimakan, diambil. Ini sadar saya. Sadar bahwa burung pipit itu merusak tanaman padi saya. Untuk itu saya fokus. Setelah saya cermati, saya lihat secara cermat, saya perhatikan tingkah laku burung itu, kapan dia datang, kapan dia pergi. Maka saya lalu berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk menghalau burung pipit itu. Dan saya sadar burung pipit itu sangat membandel sekali. Kalau hanya dilempar dengan batu, dilempar dengan tanah, atau dipukul-pukuli pakai genderang, ditakut-takuti pakai genderang, burung-burung itu akan bandel. Maka saya sadar sekali akan kebandelan burung itu. Maka saya berpikir, langkah apa yang bisa menghalau burung itu? Nah, saya kemudian, karena kemampuan saya untuk selalu bersemedi, saya bisa segera memecahkan masalah itu. Oh, kalau gitu saya buat tarian dari kalar yang kuat, yang tidak mudah putus, kalar plastik. Kemudian saya beri rumbe-rumbe, saya tancapkan tiang-tiang dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dari ujung pinggiran sawah ke ujung pinggiran sawah yang lain, kita beri tarikan. Kemudian kita tancapkan tiang-tiangnya. Di antara tiang-tiang itu kita beli rumbe-rumbe dari plastik, bisa dari rapia. Kemudian saya beri kaleng. Saya isi dengan kelereng. Setiap kaleng saya beri isi kelereng 3 atau 2. Kemudian saya talikan, saya ikat pada tali, kemudian tarik. Maka kaleng-kaleng itu akan berbunyi kelontang, saya sambil meloncat-loncat. Nah, itu kalau ada burung hinggap, dia akan terkejut dan akan terbang. Nah, ini suatu contoh konsentrasi yang saya gabungkan dengan kesadaran. Kemudian sekarang bagaimana caranya berkonsentrasi seperti itu untuk menggabungkan kesadaran? Nah, di dalam semedi, saudaraku, yang saya pikirkan adalah pikiran saya membayangkan ada burung datang. Kemudian bagaimana saya menghalunya? Awalnya kita lempar batu, dia masih ada diam. Kemudian saya takut sampai genderang, dia juga diam, tidak mau pergi. Kemudian alam pikiran saya berpikir, bagaimana cara mengatasinya? Saya konsentrasi membuat alat tarikan itu tadi. Nah, setelah saya berkonsentrasi membuat alat tarikan itu, yang sudah tadi dijelaskan, dari ujung petak sawah yang satu ke ujung yang lain, kita buat tarikan. Kemudian kita beri tiang, kita beri rumbe-rumbe. Kemudian setiap tiang, di antara tiang satu dengan tiang yang lain, saya beri kaleng di sini digantung. Kemudian ditarik-tarik. Nah, saya sadarnya apa? Kalau ini saya tarik, ada burung, mesti burungnya takut karena ini rumbe-rumbenya bergerak, kalengnya bergerak naik turun dan ada suaranya. Nah, ini kesadaran saya. Jadi antara konsentrasi dan kesadaran kita padukan untuk menentukan sesuatu permasalahan masa kini yang saya hadapi, yaitu bagaimana cara menghalau burung di petak sawah saya yang burung itu makan daripada butir-butir padi saya, baik itu yang masih muda, yang sudah merunduk, maupun yang sudah
memucuk kuningnya. Kuning-kuningnya sudah, pucuk-pucuknya sudah menguning. Itulah sahabatku semuanya, saudaraku semuanya, yaitu tentang semedi, tentang penggabungan konsentrasi dan kesadaran. Contoh yang lain, kita bersemedi, alam pikiran kita membayangkan di rumah ada tikus. Pada waktu malam ada bunyi keratan tikus, kemudian kita bangun, kita tahu ada tikus di dalam rumah. Kemudian pintu kita tutup semuanya. Kemudian berkonsentrasi bagaimana caranya untuk menangkap tikus itu. Kita sadar bahwa tikus itu nanti kalau tidak tertangkap semalaman mesti mengganggu saya pada waktu saya tidur. Tikus itu mungkin mengkerak atau kemudian bersuara cit itu mesti mengganggu. Untuk itu kita sadar bahwa kalau ini tidak saya atasi, tikus itu mesti akan mengganggu tidur saya. Untuk itu kita berkonsentrasi bagaimana cara memecahkan masalah ini supaya tikusnya bisa ditangkap, dibunuh atau pergi dari rumah ini. Mengapa begitu? Kita sadar kalau kita tidak bisa menghalau tikus itu, maka tidur kita akan terganggu semalaman. Untuk itu, alam pikiran kita berkonsentrasi untuk memecahkan masalah itu. Maka kita temukan, oh, sekarang pintunya dibuka, jendelanya dibuka, kemudian tikusnya dikejar supaya keluar. Nah, itu pemecahan masalah setelah kita berkonsentrasi memikirkan bagaimana cara supaya tikus itu tidak mengganggu tidur saya semalaman. Karena sadar kalau tikus sudah keluar, maka tidak akan mengganggu waktu saya tidur semalaman. Itu contohnya. Kalau tidak pintu yang dibuka, maka kita bangun, semua ditutup, kemudian kita kejar sampai kena, kita pukul sampai mati. Ini. Jadi alam pikiran kita begitu. Setelah begitu, kemudian kita bergerak melakukan tindakan. Seperti tadi, cara memecahkan bagaimana supaya burung pipit tidak mengganggu tanaman. Sudah kita bayangkan, kita pikirkan. Maka setelah kita temukan kesimpulannya, hasil akhirnya, maka kita melakukan tindakan. Kemudian paginya atau lain waktu atau ketika itu juga kita membuat tarikan, alat menghalau burung pipit. Itulah sahabatku semua dan kadang tani yang saya cintai di seluruh tanah air negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedikit pengalaman, pengetahuan yang ada pada saya untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi pada saat ini, bukan masalah yang lampau, yang lalu, atau bukan masalah yang akan datang, tapi memecahkan masalah pada waktu saat ini dengan cara bersemedi dulu. Mengapa harus bersemedi? Karena kalau kita bersemedi dulu, kita dapat mengatur pernapasan, kemudian kita dapat mengatur energi, kemudian kita dapat melepaskan pusat energi yang ada di dasar pangkal ekor tulang belakang, lepas naik atas, kemudian masuklah energi positif yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi pada saat ini. Saya kira sampai di sini, sahabat tani semuanya, saudara saya terkasih yang aku sayangi di seluruh wilayah tanah air negara Republik Indonesia. Semoga sedikit pengalaman, sedikit pengetahuan tentang bersemedi, berfokus pada konsentrasi,
digabung dengan kesadaran. Jadi sekali lagi, meditasi, konsentrasi yang digabung dengan kesadaran merupakan suatu usaha spiritual, suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah di saat ini dengan memperdayakan cipta, rasa, dan karsa kita untuk bisa optimal, bisa mencari jalan keluar dengan atas izin Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saya kira sampai sini. Selamat berkarya, selamat beristirahat bagi yang sedang istirahat, selamat berkarya bagi yang sudah berkarya. Semoga sedikit informasi dari saya ada manfaatnya bagi kalian semuanya, para sahabat Kadang Tani dan sahabatku, saudaraku semuanya di tanah air negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa share, komen, and like, subscribe. Jangan lupa channel saya Lokarasa. Amin. Terima kasih. Sekali lagi selamat berkarya.